Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai analisis akuntabilitas dan transparansi akun konstruksi dalam pengerjaan pada catatan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2024 yang merupakan Project Based Learning mata kuliah akuntansi pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Mela Nurdiali, SEMAK. Baik, selanjutnya untuk anggota dari kelompok 5 sendiri ada Suci Syafitri Azahra, ada Jihan Azrini Putri Sejati, dan saya sendiri Sarah Naila Azhara Putri. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama dimulai dari latar belakang, Kemenkes adalah salah satu kementerian dengan anggaran APBN terbesar. Nah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan itu harus menjadi keharusan yang mutlak. Pada tahun 2024 dan tahun 2023, pencatatan aset itu naik sebesar 4,06 triliun atau setara 3,45% dibanding 2023. Hal itu disebabkan karena adanya pengakuan dalam konstruksi dalam bangunan atau disebut KDP. Nah, penyusutan yang dilakukan atas KDP ini menimbulkan pertanyaan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Bisa di next. Lalu di sini ada rumusan dan tujuan. Untuk rumusannya sendiri yaitu dasar pengakuan KDP pada laporan keuangan Kemenkes RI tahun 2024, klasifikasi aset KDP setelah diakui di neraca, perlakuan akuntansi aset tetap hasil reklasifikasi dari KDP, dan yang keempat kesesuaian perlakuan akuntansi dengan ketentuan SAP yang berlaku. Lalu untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi dasar pengakuan KDP pada LK Kemenkes RI tahun 2024, mengidentifikasi klasifikasi aset atas KDP setelah diakui neraca, lalu menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap, reklasifikasi dari KDP, dan yang terakhir mengevaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi dengan ketentuan SAP. Berikutnya. Untuk manfaat penelitian di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama bagi Kementerian Kesehatan yaitu sebagai bahan evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset negara. Untuk akademisi dan peneliti yaitu referensi dalam kajian akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan pemerintah. Lalu untuk masyarakat umum sebagai sarana transparansi pengelolaan keuangan negara di sektor kesehatan. Dan yang terakhir sebagai pengambilan kebijakan yaitu masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik negara atau BMN. Ya, untuk bab 2 tinjauan pustaka, di sini ada pengertian sendiri dari akuntansi pemerintah dan SAP. Untuk karakteristik, fokus pada akuntabilitas dan transparansi dana publik, bukan mencari laba. Selanjutnya untuk regulasi sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Untuk basis akrual yang dimana transaksi diakui saat peristiwa ekonomi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Lalu untuk acuan utama sendiri yaitu PSAP 07 yang membahas mengenai aset tetap dan PSAP 08 mengenai konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya untuk pengakuan dan kapitalisasi aset tetap, yang dimana batas minimum kapitalisasi sesuai dengan PMK 181 tahun 2016, yang dimana perawatan dan mesin harus lebih dari 1 juta per unit, untuk gedung dan bangunan yaitu di atas 25 juta per unit, untuk KDP tanah dan jaringan tanpa batas minimum, dengan catatan pengeluaran di bawah batas minimum langsung diakui sebagai beban operasional periode berjalan. Kriteria pengakuan kumulatif yang pertama yaitu berwujud fisik, yang kedua masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga biaya perolehan dapat diukur secara andal, yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal, yang kelima diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan memiliki definisi dan cakupan, yaitu aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal pelaporan sehingga belum siap digunakan, meliputi semua kelompok aset tetap yang prosesnya belum selesai pada akhir tahun anggaran, baik swakelola maupun kontrak pihak ketiga. Syarat reklasifikasi ke aset definitif, yaitu konstruksi secara substansi setelah selesai dikerjakan dan aset sudah dapat diberikan manfaat sesuai tujuannya. Selanjutnya untuk dokumen sumber hukum wajib yaitu ada berita acara penyelesaian pekerjaan atau BAPP,
atau berita acara serah terima, yaitu BAST. Tanpa dokumen ini, konversi tidak sah meskipun fisik kelas 100% selesai. Dampak akuntansi jika konversi tertunda yaitu adanya overstatement yang dimana nilai tercatat terlalu tinggi pada pos KDP. Selanjutnya, adapun understatement nilai tercatat terlalu rendah pada pos aset tetap definitif. Di story nilai buku neto juga akan dipengaruhi, yaitu beban penyusutan tertunda secara tidak semestinya, yang membuat nilai aset tetap neto di neraca tampak lebih tinggi dari realitas ekonominya. Nah, untuk bab 3 sendiri ada metodologi penelitian. Yang pertama, metodenya kita menggunakan deskriptif analitis, menggambarkan dan menganalisis mendalam tanpa menguji hipotesis statistik. Pendekatan campuran yaitu mixed approach dengan kuantitatif melakukan analisis numerik komposisi, mutasi, dan perubahan nilai KDP. Yang selanjutnya, kita juga menggunakan metode kualitatif, yaitu memahami latar belakang kebijakan, mekanisme operasional, dan kendala faktual di lapangan. Selanjutnya, data primer kita dapatkan dari hasil kunjungan lapangan, tulap, dan wawancara semi terstruktur di Kemenkes Republik Indonesia dengan unit pengelola BMN dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, untuk data sekunder sendiri ada laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2024 audited BPK. Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 ada LO dan juga LPE-nya. Selanjutnya, CHLK Audited 2024 beserta lampiran 39 yaitu isinya rincian KDP per satker, lampiran 40 detail KDP, lampiran 41 KDP sumber ISDB dan PT SMI. Selanjutnya untuk regulasi sendiri ada PSAP 07 dan 08 dan PP 71 tahun 2010 serta PMK nomor 231 PMK 05 tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintahan pusat. Selanjutnya, studi dokumentasi telah mendalam bab CALK bagian C23 yaitu yang membahas mengenai konstruksi dalam pengerjaan, ekstraksi tabel mutasi KDP, rincian per eselon 1, dan pengungkapan kualitatif terkait. Selanjutnya, wawancara semi terstruktur berfokus pada 4 tema utama, yaitu yang pertama, mekanisme pengakuan dan penambahan nilai KDP dalam sistem sakti. Yang kedua, proses konversi KDP ke aset tetap definitif dan kelengkapan dokumennya. Yang ketiga, kendala operasional penyelesaian berita acara BAPP atau BAST. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan tindak lanjut atas proyek KDP bermasalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada gambaran umum KDP atau konstruksi dalam proses pada Kementerian Kesehatan tahun 2023 dan tahun 2024. Jadi yang pertama itu saldo KDP per 31 Desember 2024 yaitu 9,28 triliun. Pada tahun 2023 5,60 triliun. Jadi terdapat adanya kenaikan dari tahun ke 2023 ke tahun 2024 yaitu sekitar eh, 65,75%. Dan untuk porsi pada Ditjen Yatmka sendiri itu berada di angka 95% dari unit yang lain. Selanjutnya, berikut ada rincian saldo KDP per unit untuk unit eselon 1 yang untuk dapat dilihat pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Ditjen Pelayanan Kesehatan atau Ditjen Yankes menjadi unit kerja dengan porsi KDP terbesar yaitu sebesar 8,8 triliun sekian atau sekitar 95% dari total KDP yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini sejalan dengan tanggung jawabnya dalam membangun dan mengembangkan rumah sakit UPT vertikal atau rumah sakit milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, Selanjutnya ada analisis pengelolaan KDP pada Kemenkes sendiri. Yang pertama itu ada dari perlakuan akuntansinya, aspek perlakuan akuntansi atau standar dan regulasi yang mengacu pada PSAP 8 tentang tata cara pengakuan, pengukuran dan penyajian biaya perolehan. Yang kedua itu ada pengendalian dan manajemen proyek. Jadi KDP juga bisa ditelaah melalui waktu penyelesaian, jumlah biaya realisasi jika dibandingkan dengan anggaran, serta
kualitas yang dihasilkan dari proyek tersebut. Dan yang terakhir ada penyajian dalam laporan keuangan. KDP sendiri ini diklasifikasikan sebagai aset tetap. Jadi penelaahannya difokuskan pada kesesuaian nilai kapitalisasi dan pemindahan saldo KDP menjadi aset tetap definitif ketika pekerjaan telah selesai. Selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa kondisi yang memicu adanya pengakuan KDP di Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu adanya pembayaran termin bertahap atau multi-year contract, di mana setiap kali Satker melakukan pembayaran termin alas kontrak yang belum selesai, nilai tersebut akan menjadi penambah saldo pada KDP. Yang kedua ada proyek multi-year, yaitu pembangunan gedung rumah sakit vertikal, laboratorium, dan fasilitas kesehatan skala besar yang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun anggaran sehingga pada setiap akhir tahun aset yang belum selesai wajib dicatat sebagai KDP. Yang ketiga, serah terima aset antar lembaga, di mana KDP diakui pula atas dasar berita acara serah terima atau BAST dari kementerian atau lembaga lain. Yang keempat, ada proyek pembiayaan luar negeri atau PHLN, yang dimana sebagian besar KDP di Jenyankes bersumber dari pinjaman luar negeri sehingga pengakuannya mengacu pada PMK 231 tahun 2022 dan petunjuk teknis akuntansi atau PTA nomor 27. Selanjutnya nomor 5 itu nilai perolehan yang memenuhi batas minimum kapitalisasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu minimal 1 juta untuk peralatan dan mesin serta minimal 25 juta untuk gedung dan bangunan. Untuk pengeluaran di bawah batas minimum tersebut diperlakukan sebagai beban operasional bukan aset. Selanjutnya ada alur berita acara dalam siklus KDP. Yang pertama itu ada berita acara pemeriksaan pekerjaan atau BAPP, di mana siklusnya yang pertama diterbitkan PPK tiap termin selesai, yang kedua memuat deskripsi pekerjaan, nilai termin, presentasi progres, dan tanggal, yang ketiga dasar rekam transaksi penambahan KDP di Sakti, dan yang terakhir termin belum dibayar. Selanjutnya ada berita acara serah terima atau BAST. Yang pertama itu ada pemicu konversi KDP, yang kedua diterbitkan setelah pekerjaan 100% selesai dan telah diperiksa. Yang ketiga digunakan untuk transfer aset antar KL, yang terakhir BAST likuidasi ini untuk pemindahan saldo KDP antar satker. Tanpa BAST dan atau BAPP yang sah dan lengkap, reklasifikasi KDP ke aset definitif tidak dapat dilakukan secara akuntabel meskipun secara fisik pekerjaan telah rampung atau telah selesai. Selanjutnya, Selanjutnya ada permasalahan pada berita acara. Jadi terdapat beberapa permasalahan yang lumayan serius pada berita acara di Kementerian Kesehatan. Yang pertama ini terdapat KDP dengan progres fisik 100% pada kantor pusat di Janenkes yang berasal dari kontrak-kontrak tahun 2013, namun hingga akhir tahun 2024 masih tercatat sebagai KDP aktif karena BAST tidak dapat diselesaikan akibat permasalahan penambahan nilai pekerjaan. Yang kedua, terdapat gedung dan bangunan dalam pengerjaan yang berstatus dihentikan permanen dan masih dalam proses penghapusan, namun belum dapat dibuat berita acaranya. Dan yang ketiga, ada proses hibah BMN ke Dinas Kesehatan Daerah terkendala pada penandatanganan BAST dan naskah hibah, sehingga aset yang seharusnya sudah berpindah ke pemerintahan daerah masih berada dalam KDP Kemenkes dan menimbulkan potensi overstatement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu ada peningkatan signifikan terhadap KDP yang dimana saldo KDP itu tercatat lebih tinggi dari kondisi real karena proyek belum selesai, itu direklasifikasi ke aset tetap definitif. Lalu ada kesesuaian prinsip akuntansi yang dimana KDP dari Kemenkes itu diakui sesuai PSAP nomor 7 dan 8, kontrak multitahun, proyek PHLN, dan batas minimum kapitalisasi. Lalu ada masalah akuntabilitas KDP yang tertahan yang dimana proyek fisik 100% itu ada dari kontrak itu ada dari tahun 2013 dan masih dicatat sebagai KDP karena BAST atau BAPP itu belum selesai secara administratif. Dan yang terakhir itu ada dampak distorsi laporan keuangan yang dimana aset tetap neto Kemenkes itu lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, beban penyusutan tertunda, aset definitif, dan understate. Berikutnya ada saran. Yang pertama itu
mengambil langkah untuk menyelesaikan BAST dan BAPP pada aset fisik 100% termasuk kontrak lama yang macet, reklasifikasi KDP ke aset tetap definitif harus dilakukan tepat waktu setelah penyelesaian fisik. Yang kedua, perkuat koordinasi antara unit pengelola proyek, unit akuntansi, dan barang milik negara atau BMN. Lalu menerapkan sanksi tegas terhadap satuan kerja dengan KDP tertahan tanpa justifikasi memadai. Dan pemaparan presentasi Project Based Learning dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.